Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin sore di Istana Bogor, Jawa Barat. Sebelum diketahui maksud dan tujuan Presiden ke-6 ini bertemu dengan Joko Widodo. Ya, halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngomongin politik, atau ngopini politik. Wah, ini ora disangka-sangka ini, tidak disangka-sangka nih. Kemarin sore itu, Pak BY itu berkunjung ke istana. Ini kabarnya tenan ora ini, kelihatannya ya ini, itu menemui Presiden Jokowi. Nah, ini makin mencurigakan ya, Om Begawan curiga ini. Ini aktivitas ini berlangsung diam-diam loh. Meneng-menengan loh ini. Wah, ini mencurigakan. Lah, wartawan istana jangankan mendapatkan akses, informasi pun renek itu tidak ada ini. Nah, tapi walaupun demikian, sudah viral sebuah mobil mewah Alphard bernomor F414 RI itu memasuki Istana Bogor sore hari ini. Wah, pas adem-adem ini dengan satu kendaraan pengawal. Ini yang jelas ini mobil berplat itu diketahui memang digunakan Presiden ke-6 yaitu Pak SBY. Bukan rahasia umum tuh. Nah ini ya kok nganggo delik-delik itu loh yang mencurigakan tuh. Ini Pak SBY itu ngopo? Nganggo diem-diem ini ngomong. Ini Om Begawan ini malah mikir ini jojo, iyo. Ya kita tahu Demokrat itu kan berkoalisinya ke Indonesia Maju mendukung Pak Prabowo. Lah kok datangnya ke Pak Jokowi ini tenanan apa ora? Jangan-jangan Pak SBY nyasar ini ke Istana Bogor ini. Ini saya malah curiga sekali lagi nih. Apakah ini upaya Pak BY pindah dukungan? Ya. Mau mendukung Pak Ganjar, tapi syaratnya asal Mas AHY jadi Menteri Pertanian. Wah, ya keren ini. Nah, sorry loh Pak Surya Paloh, bila saya langsung mengaitkan hal ini dengan reshuffle kabinet, sorry saja ini. Lang masalahnya Pak Sahrul Menteri Pertanian itu ngilang kok, ngambles bumi, orang nek kabar ya, tidak ada jejaknya ini. Usai dikabarkan akan ditersangkakan oleh KPK. Masalah mbo ini ya mesti ya korupsi nih kalau KPK ini. Artinya di sini Pak SBY gerak cepat nih, gercep ini. Lalu bernegosiasi. Ini tawar-menawar lah. Boso gampangnya itu. Siapa tahu ini bisa masuk kabinetnya Pak Jokowi meskipun tinggal beberapa bulan. Kan lumayan nih. Dan yang bikin isu ini makin kuat ini. Sesuk kuwi biasanya itu ini Rabu Pon loh. Dulu saya ngompol pernah mengatakan itu. Nek Rabu Pon itu hari di mana Pak Jokowi suka mengadakan pergantian menteri, reshuffle menteri. Ya lumayan lah menjabat 1 tahun, rapopo ini. Bisa jadi modal narik suara untuk Demokrat. Bagus ini, nggak apa-apa ini, tak dukung. Begawan dukung. Tapi ya jangan lupa Pak Ganjar. Ya mungkin Pak BY lelah, wes kesel itu. Dan nggak sanggup lagi jadi oposisi. Wah, wis kepayahan, tidak ada manfaatnya belas jadi oposisi. Tidak menaikkan elektabilitas Demokrat sama sekali babar belas. Lah Tiwas bertahan pilih jalan oposan jebol semua koalisinya isinya all president men. Semua orangnya Pak Jokowi. Ya percuma sama saja lah. Lah di koalisi perubahan itu ada Caimin itu. Di Indonesia Maju ada Pak Prabowo, apalagi di PDIP. Itu cetha welo-welo kalau di PDIP. Pak Ganjar itu jelas wonge Pak Lurah. Nanti Mas bertahan oposisi malah dikhianati Pak Anies. Mesake. Ditinggal PKS dan dibuang begitu saja ora digagas kok piye. Makanya waktu rumah dinas dan kantor Mentan Menteri Pertanian itu diobok-obok KPK. Ya Pak SBY langsung ambil langkah cepat.
tepat. Oh, bener itu. Mau mantan militer, kudu langsung cak das-des gitu. Saya jadi ingat nih kata-kata Pak BY ini. Jangan-jangan ini yang dimaksud beliau itu turun gunung. Ya selalu mengatakan, kudune turun gunung kau nganggo apa malah datang ke Pak Jokowi. Minta jabatan menteri ketoke ya ini. Tapi janji turun gunung demi Pak Prabowo harusnya. Kenapa tujuannya ke Istana Negara? Berarti orang turun gunung ini. Enggak turun gunung namanya. Nah, tapi yang agak aneh, ya Pak Syahrul Yassin Limpo itu Menteri Pertanian ini. Lah kok sekelas menteri loh ngadepi KPK wedi loh. Jadwalnya itu pulang dari tugas negara. Itu harusnya kemarin minggu itu. Tiba di tanah air dengan Qatar Airways 956. Mestinya sampai di Indonesia itu pukul 15.25. Jam 3 lebih 25 menit sore itu. Lah hingga Selasa siang ini loh. Sampai Om Begawan ngonten nih, ora enek kabare blas kok ini. Lah ini jangan-jangan kabur nih Pak Menteri nih. Ayo. Wah, malah ngilang ini berarti bener loh. Ada dugaan korupsi ini bener nih. Lah nek nggak bener ngapain mesti nggak pulang gitu loh. Hadapi KPK dan jelaskan bila memang tidak maling duit rakyat. Kabarnya dari penggeledahan itu ditemukan loh uang 30 miliar cash loh ini. Wah kayak itu. Dan 12 senpi. Itu senpi itu senjata api. Wah, ini war main koboi-koboinan. Ini Menteri Pertanian, apa koboi, apa komandan militer, rumah Menteri Pertanian. Idealnya itu kan harusnya cangkul, pacul, itu kalau bahasa Jawanya itu arit, sabit, traktor, atau bibit padi lah. Lah kok malah kestul. Senjata api. Main tembak-tembakan mau piye Pak Menteri ini. Nah ini Pak Syahrul ini. Ingat loh Pak. Sumpah jabatan panjenengan itu harus diingat. Ingat keluarga Pak. Juga bayangkan betapa pusingnya ini Pak Surya Paloh ini. Mumet ini. Satunya sudah ketangkep, nah itu dua menterinya geletrak, kelipuk karena korupsi. Kadernya yang ditugaskan membantu Pak Jokowi loh, kok malah membuat kesalahan. Ini kesalahan fatal itu kalau korupsi ini. Pak Syahrul, ingat loh, sumpah jabatan panjenengan itu. Ingat keluarga Pak. Juga bayangkan betapa pusingnya tuh Pak Surya Paloh ini. Kadernya yang ditugaskan membantu Pak Jokowi. Lah kok malah membuat kesalahan meneh piye ini. Yang kemarin sudah ditangkap Pak Joni G Plate loh ini meneh ini. Lah seremeh itukah mental kader-kader Nasdem. Lalu apa maknanya jargon restorasi Indonesia untuk orang-orang Nasdem? Lah tidakkah slogan itu masih bersemayam di dada kader dan simpatisan Nasdem? Saya ragu ini, mereka masih memegang teguh itu atau enggak. Bertanggung jawablah pada Pak Syahrul. Dan tidak ada gunanya kabur, ngilang. Mau sembunyi dimanapun, wes toh, genah kecekel. Dan malah membuat malu banyak pihak. Ya hadapilah. Ya, bertanggung jawab atas perbuatan yang panjenengan lakukan. Bukan hanya bikin malu Pak Paloh loh. Tapi membuat malu Nasdem dan dampaknya itu ya ke capres, cawapres koalisi perubahan. Lah ini elektabilitas mereka ya tambah jeblok, tambah elek, tambah nungsep no. Nggak hanya melorot, jungkel. Tahu kan maksudnya jungkel tuh. Kalau melorot tuh hanya turun ke bawah mak celurut gitu lah. Kalau jungkel itu kan kepalanya di bawah mak jeduk gitu. Mau parah banget itu Pak kondisinya tuh. Nah kaburnya Pak Syahrul itu malah jadi bahan tertawaan masyarakat Indonesia ini. Seluruh tanah air mendengar ini. Bisa dibayangkan enggak ini? Pasangan Anies dan Cak Imin ini muter-muter ke Jatim, ke Jateng. Berupaya meyakinkan para masyarakat, ulama-ulama besar. Tapi perilaku kader partai pendukungnya tentean rusak sawur-awuran ini, sawur mana nu? Lah yang diurus Pak Mentan itu kan jutaan petani toh. Itu suara potensial itu. Nah, hilangnya jejak Pak Syahrul jelas catatan buruk bagi Nasdem ini.
Dan pagi tadi, sebelum saya ke sini ngomong ini, lagi rame orang pada ngomentarin unggahan Pak Mentan beberapa waktu lalu. Oh, ini perlu saya sampaikan ini, biar masyarakat paham nih. Yang menyarankan minum obat serangga kalau tidak mau menghadapi masalah hidup. Loh, ini nih. Ini video Pak Syahrul Yassin itu waktu di olahraga di GBK itu diunggah di akun @jayalah.negriku. Nah, pada tanggal 30 September kemarin itu, belum lama ini. Lah sekelas menteri omongannya ranggena ini. Lah malah jebol kelakuannya sendiri ya ranggena. Oh, nanu minum aja. Minum serangga itu. Wes kayak Bali, Pak. Oh, rasa suwe-suwe ndelik itu loh. Jangan kabur, Pak. Ngisi-sini. Apalagi minum racun serangga. Eman-eman hidup ini indah minum racun serangga. Dan melihat kondisi ini, Pak BY itu memanfaatkan sempitnya waktu untuk bermanuver supaya anaknya masuk ke kabinet. Ini bener secara politik, tak coki jempol tak dorong-dorong. Tapi ya kebangetan men itu loh. Ini sekelas mantan presiden loh, masih harus pontang-panting, rono rene, wirawiri, berjuang untuk anaknya yang jabatannya ketua umum partai. Nah ini kan, ini ibarat pepatah anak pola bobo kepradah ini. Ini tahu tak maksudnya nih? Jabatan ini dipegang anaknya, tapi yang ribet malah bapaknya piye. Bahwa kalau belum pantas jadi ketua umum, ini untuk Mas Haye diganti saja. Ini bang menurunkan derajat Pak Presiden ke-6 ini loh. Ya, beliau itu yang semestinya ketua majelis pertimbangan. Kan kasih saran saja dan masukan saja, nggak malah pontang-panting nyarikan jabatan. Ini kalau Pak BY ke istana itu masalah reshuffle kabinet. Jadi ketua umum partai itu abot loh, orang gampang dan sulit mencapai titik itu. Mestinya Mas Ahaye yang lebih banyak bermanuver harusnya loh, demi marwah partai. Lah Mas Kaisang aja itu loh, ke PSI, jadi ketua umum PSI aja nggak ngeribetin bapaknya. Iya ini Mas Ahaye kok malah kongkonan terus. Bapaknya malah jadi pembantu si kongkon rono rene. Dulu tak kasih saran nggak mau. Ingat nggak itu Begawan tuh di ngompol episode beberapa yang itu saya lupa itu episode-nya berapa. Kan tak kasih masukan. Ayolah Mas Ahaye, rasa suwe-suwe merapat ke PDI ini jelas menguntungkan. Oh ngeyel loh. Malah ke Pak Prabowo tak senenge dhewe lah. Lah sekarang Pak BY malah ngelobi-ngelobi biar dapat kursi kabinet, kursi menteri lah ya kualik-walik. Nah, dugaan korupsi Mentan ini bisa jadi momentum bagus buat Demokrat bermanuver. Ya memang bener ini. Ini sedas-desnya Pak BY ini bener. Cuma Mas Ahaye loh. Oh. Orang melu bapak yang satset loh. Ya sampaikan saja, Koalisi Indonesia Maju gak banyak pergerakan ini. Tidak ada progres yang jelas. Maka Demokrat tarik aja dukungan, pindah ke PDIP. Sing jelas-jelas sih didukung Pak Jokowi loh. Kursi Mentan sudah di depan mata loh. Mau nunggu apa lagi? Wah, ini aku nggak jok-jok apik loh ini. Atau bila mau agak halusan dikit. Ini tak kasih tahu pegawai nih. Mas Ahaye nemui Mbak Puan, kan akrab toh Mbak Puan sama Mas Ahaye. Ajak tuh wartawan yang banyak, bilang mau ganti logo, ganti gerbong. Derek Pak Ganjar itu malah lebih bagus. Soalnya di logo yang sekarang itu jenisnya sepur klutro. ini nganggo kayu itu, nganggo kayu itu. Pakai api, nggak pakai diesel itu. Jalannya merambat alon, kebule oke. Tidak seperti kereta cepat Jakarta-Bandung sama wes delok tekan itu. Padahal untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 kita butuh cepat akselerasi di berbagai sektor, termasuk partai politik. Nah, maka dari itu pilihan yang punya peluang berhasil di Pilpres tahun depan, ya gabunglah ke PDIP mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kita tahulah, jika Pak BY harus datang ke Ibu Mega, Pak
BY nanti mau ketemu Bu Mega. Oh, apa ya jotraan Bu Mega ini. Ya sudah, Mas AHY lewat Mbak Puan. Ini tak kasih saran nih dari Om Begawan ini. Kayak satset gitu loh, das-das gitu loh. Buat ngono lho, can mau ngainge ora. Jangan imbas-imbis. Apa yang mau Demokrat kayak di tahun 2014 2019 jadi pendukung yang enggak dianggap, orang dianggap. Bukan hanya capresnya yang kalah loh, tapi suara Demokrat terus mengalami penurunan. Sampai di kota saya ya wakilnya renek loh. Hilang bisa. Gitu ya Mas saya. Nah, ini pesan Om Begawan loh, tak tunggu pergerakan politik panjenengan. Beberapa hari ke depan loh nih, soalnya ini detik-detik yang lumayan krusial untuk Pilpres dan pemilu nanti. Ya selamat nanti kalau jenengan besok dilantik jadi Menteri Pertanian, jangan lupa Om Begawan. Oke ya, salam Begawan, salam Kompol. Sampai jumpa.